Bagaimana jika satu-satunya cara untuk menjadi kesatria terkuat di dunia adalah dengan mati? Bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 100 kali. Bagaimana jika setiap kali Anda mati, pedang menembus leher, tombak menusuk perut, terinjak-injak dalam lumpur? Anda terbangun di pagi hari yang sama. Dan satu-satunya hal yang Anda bawa dari kehidupan sebelumnya adalah memori otot tentang bagaimana Anda mati. Tanpa sistem, tanpa cheat skill, tanpa kebangkitan magis yang menyelesaikan segalanya, hanya kematian. Dan gema yang memudar dari ayunan pedang yang sedikit lebih baik sebelum seseorang menebas Anda. Inilah kisah Ankrit, seorang prajurit berusia 30 tahun tanpa bakat, yang memimpin satu skuad orang-orang gila, dan dikutuk dengan hadiah paling kejam yang bisa dibayangkan. Kemampuan untuk mati selamanya. Inilah Eternally Regressing Knight. Dan komunitas manhwa menyebutnya peak fiction, karena satu alasan yang sangat sederhana. Protagonis ini mendapatkan setiap ons kekuatannya melalui penderitaan. Mari kita perjelas siapa Ankrit itu. Karena dia bukan anak muda berwajah segar dengan potensi tersembunyi, dia bukan remaja yang hanya butuh momen yang tepat untuk bangkit. Ankrit berusia 30 tahun. Dia telah mengayunkan pedang sepanjang masa dewasanya. Dan secara objektif, dia biasa-biasa saja. Bukan buruk, bukan tanpa harapan, hanya rata-rata. Jenis rata-rata yang di dunia para kesatria yang menyalurkan aura melalui bilahnya dan menebus baja, berarti Anda pada dasarnya tidak berguna. Gelar resminya adalah Kopral Pemimpin Skuad 434, Kompi keempat, Peleton keempat, Skuad keempat dari Cyprus Division di Kerajaan Naulilia. Dan jika itu terdengar mengesankan, izinkan saya menjelaskan apa sebenarnya skuad 434 itu. Itu skuad buangan, unit pembuat onar, kelompok orang gila yang tidak ingin diurus oleh siapapun. Setiap pemimpin skuad sebelumnya berhenti, dipindahkan, atau diusir oleh anggota skuad itu sendiri. Dan inilah yang membuatnya lebih konyol. Prajurit di skuad Ankrit, mereka sebenarnya terampil. Secara individu, mereka monster. Setiap dari mereka telah menguasai seni bela diri atau teknik tempur unik yang membuat mereka benar-benar berbahaya. Tapi mereka juga sepenuhnya tidak bisa dikendalikan. Mereka terus-menerus bertengkar. Mereka mengabaikan perintah. Mereka menciptakan kekacauan dimanapun. Ankrit entah bagaimana menyatukan mereka. Bukan melalui kekuatan, mereka semua petarung yang lebih baik. Bukan melalui otoritas, mereka tidak menghormati pangkat. Melalui sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan anggota skuadnya tidak bisa jelaskan sepenuhnya. Ada lelucon yang terus beredar dalam cerita. Prajurit lain di Cyprus Division mengatakan Ankrit pasti tidur dengan Dewi Keberuntungan setiap malam. Karena tidak ada penjelasan lain bagaimana pria tanpa bakat ini terus selamat dari situasi yang seharusnya membunuhnya. Tapi itu bukan keberuntungan, itu sesuatu yang jauh lebih buruk. Ketika Ankrit masih kecil, seorang tentara bayaran pensiunan melewati desanya. Tidak istimewa, hanya pendekar tua yang mencari tempat istirahat. Tapi Ankrit terpesona padanya. Pria tua yang penuh luka dan bekas pertempuran, membawa bilah dan cerita dari lusinan medan perang. Ankrit memohon untuk diajari apapun tentang ilmu pedang. Tentara bayaran itu menuruti. Dia mengajari Ankrit kecil dasar-dasarnya, kuda-kuda, pegangan, gerakan kaki, tidak ada yang lanjutan, hanya fundamental. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang akan menentukan sisa hidup Ankrit, kau jenius. Kata-kata itu racun, karena Ankrit bukan jenius. Tentara bayaran itu hanya bersikap baik pada anak yang bermata berbinar, tapi kata-kata itu tertanam di otak Ankrit dan tidak pernah pergi. Itu menjadi mimpi menjadi kesatria, kesatria sejati. Seseorang yang bisa menyalurkan aura dan melakukan pertempuran supermanusia. Jadi Ankrit meninggalkan desanya. Dia menjadi tentara bayaran, dia berlatih. Dia mengayunkan pedangnya sampai tangannya berdarah. Dia tidur lebih sedikit, berlari lebih banyak, mendorong lebih keras daripada siapapun di sekitarnya. Dan dia menabrak tembok. Bukan tembok metaforis. Batas nyata yang terukur yang tidak bisa dihancurkan oleh usaha sebesar apapun. Tubuhnya, ototnya, refleksnya, kapasitasnya untuk mempelajari seni bela diri secara fundamental tidak memadai. Dia kalah dalam latih tanding dari anak ajaib berusia 12 tahun. Seorang anak. Dan itu tidak imbang. Prajurit lain mengejeknya. Kau ingin hidup dengan pedang dengan tingkat keterampilan itu? Beberapa tertawa. Menyerah saja, yang lain menasihati, tapi Ankrit tidak menyerah. Dia terus maju, naik setinggi yang bisa dicapai pria tanpa bakat, dan berakhir sebagai pemimpin skuad dari unit terburuk di Cyprus Division. Mimpi kesatria masih hidup,
hanya terkubur dalam. Begitu dalam sehingga kebanyakan orang menganggap dia telah menerima kenyataan. Tidak. Dia hanya menunggu sesuatu berubah. Perubahan itu datang di medan perang. Naulilia berperang dengan kerajaan Aspen, dan Cyprus Division dikerahkan. Ini pertempuran sungguhan, ribuan prajurit, lumpur dan darah dan kekacauan, dan skuad 444, Encrit ada tepat di tengahnya. Encrit bertempur. Dia bertempur dengan satu-satunya cara yang dia tahu. Dengan keterampilan terbatas tapi tekad mutlak. Dia mengayunkan pedang standar dengan segalanya yang dia miliki. Dan kemudian seorang prajurit musuh muncul. Seseorang yang menggunakan teknik tusukan tidak biasa yang belum pernah Encrit lihat. Tusukan itu bersih, tepat, dan tidak mungkin cepatnya. Bilah itu menembus leher Encrit. Dia mati sebelum tubuhnya menyentuh tanah, dan kemudian dia terbangun. Ranjang yang sama, pagi yang sama, sinar matahari yang sama melalui jendela barak. Suara yang sama dari anggota skuadnya bertengkar dan menciptakan kekacauan biasa mereka. Encrit duduk, terengah-engah, tangannya terbang ke lehernya, mengharapkan luka yang tidak ada di sana. Hilang. Bilah itu. Darahnya, kematiannya, semuanya. Seolah tidak pernah terjadi, tapi memorinya sempurna. Setiap detail, sudut tusukan, kecepatan bilah, saat tepat ketika tubuhnya mengkhianatinya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia pikir itu mimpi. Dia menyuruh dirinya tenang, dia kembali ke medan perang, dan prajurit musuh yang sama membunuhnya lagi dengan tusukan tidak biasa yang sama. Dia terbangun pagi yang sama, dia mati lagi, dan lagi, dan lagi. Apa yang diberikan kepada Encrit adalah kutukan. Secara harfiah, sebuah jimat misterius telah mengikat dirinya pada Encrit, memberikan atau menimpakan kemampuan untuk regres ke pagi hari kematiannya. Setiap kali dia terbunuh, hari itu meriset. Dia terbangun di titik yang sama, dengan tubuh yang sama, luka yang sama sebelum loop dimulai. Ototnya tidak tumbuh di antara loop. Kondisi fisiknya tidak membaik, staminanya tidak meningkat. Tapi memorinya tetap. Memori ototnya tetap. Dan insting yang dia kembangkan melalui pertempuran, refleks yang dilatih dengan mati puluhan, ratusan kali oleh serangan yang sama, itu juga tetap. Ada jebakan. Setiap kali Encrit mati dan loop meriset, sebuah sosok muncul, Ferryman dari Black River. Makhluk spektral yang menatap Encrit dengan kegelian dan penghinaan ringan. Pesan Ferryman sederhana. Menyerahlah. Setiap orang lain yang menerima kutukan ini akhirnya melakukannya. Mereka mengalami begitu banyak kematian, begitu banyak rasa sakit, begitu banyak pengulangan sampai mereka kehilangan kemauan untuk hidup. Mereka menerima kematian. Mereka berhenti bertarung. Itulah yang dirancang oleh kutukan ini. Bukan untuk membuat seseorang lebih kuat, untuk menghancurkan mereka. Respons Encrit kepada Ferryman setiap kalinya, dia bangkit lagi. Dalam pikiran Encrit, musuh yang membunuhnya bukan sekadar lawan. Mereka adalah tembok. Rintangan antara dirinya dan kesatria yang ingin dia menjadi. Tembok pertama adalah prajurit musuh dengan teknik tusukan tidak biasa, yang membunuhnya di medan perang pertama itu. Encrit mati di tangan pria ini puluhan kali. Setiap loop dia mempelajari tusukan itu. Sudutnya, timingnya, gerakan kaki yang mendahuluinya. Dia tidak bisa belajar dari buku petunjuk. Dia tidak punya akses ke sumber pelatihan. Dia mempelajarinya dengan satu-satunya cara yang tersedia, dengan mati berulang kali sampai tubuhnya secara naluriah memahami mekanika tepat dari serangan itu. Tapi inilah yang membuat Eternally Regressing Knight berbeda dari setiap kisah regression lainnya. Encrit tidak belajar sendirian. Skuadnya, para misfit berbakat yang disfungsional itu, sebenarnya ahli dalam gaya tempur mereka sendiri. Dan mereka telah menahan diri, bukan karena kekejaman, tapi karena Encrit tidak bisa belajar cukup cepat dari mereka. Tubuhnya yang tanpa bakat tidak bisa menyerap teknik, mereka tidak peduli berapa kali mereka mendemonstrasikan. Tapi sekarang, dengan pengulangan tak terbatas, dengan kemampuan untuk mati dan kembali dan berlatih teknik yang sama 100 kali berturut-turut, anggota skuadnya menjadi gurunya. Salah satunya mengajarinya hati sang binatang. Teknik untuk menumbuhkan pikiran tenang dan tak tergoyahkan dalam menghadapi bahaya mematikan. Lainnya mengajarinya kuncian sendi khusus dan pergulatan. Lainnya membagikan gerakan kaki yang Encrit adaptasi menjadi teknik pedangnya sendiri yang unik. Setiap anggota skuad menyaksikan pria tanpa bakat ini mengambil ajaran mereka dan perlahan, menyakitkan, sedikit demi sedikit, melalui proses yang melibatkan kematian lebih banyak kali daripada yang bisa mereka bayangkan, menggabungkannya ke dalam gaya bertarungnya.
Mereka mulai menyebut unit mereka Madman Squad. Bukan karena mereka gila, meskipun memang, tapi karena pemimpin skuad mereka adalah yang paling gila dari semuanya. Pria yang berjalan ke pertempuran yang dia tahu akan kalah, mati, terbangun, dan berjalan kembali dengan ayunan pedang yang sedikit lebih baik. Dan akhirnya, setelah kematian yang jumlahnya mencapai ratusan untuk satu tembok, Ancrit melewati tembok pertamanya. Dia mengalahkan musuh dengan teknik tusukan itu. Bukan dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan dengan jurus khusus yang mencolok. Dengan ketepatan yang lahir dari menyaksikan serangan yang sama membunuhnya, begitu banyak kali sampai tubuhnya belajar melawannya melalui pengulangan murni. Prajurit lain melihat akibatnya. Mereka melihat Ancrit berdiri di atas musuh terampil yang seharusnya membunuhnya, terengah-engah, berlumur lumpur dan darah, dan mereka melihat wajahnya. Ekspresi yang dia dapatkan saat mengatasi tembok, yang anggota skuadnya kenal dengan baik. Senyum maniak. Seringai pria yang baru saja menaklukkan sesuatu yang seharusnya mustahil. Tatapan yang membuat bahkan prajuritnya sendiri berpikir, pria ini benar-benar gila. Inilah yang tidak akan ditunjukkan oleh kebanyakan kisah regression. Biayanya, ratusan kematian tidak hanya menajamkan refleks Anda, itu mengubah Anda. Ancrit yang berjalan ke medan perang pertama itu adalah pria dengan mimpi, sekalipun tidak realistis. Pria yang terhubung dengan orang lain, yang peduli pada ritme normal kehidupan. Ancrit yang muncul setelah ratusan loop adalah sesuatu yang berbeda. Bukan hancur, bukan dengan cara yang diharapkan Ferryman, tapi berubah. Beban kematian tak berujung menetap di balik matanya. Dia bergerak berbeda, berbicara lebih sedikit. Anggota skuadnya, orang-orang yang paling mengenalnya, menyadari perubahan itu. Dia lebih fokus, lebih efisien. Kurang tertarik pada apapun yang tidak melibatkan menjadi lebih kuat. Kutipannya menceritakan kisahnya lebih baik daripada saya bisa. Jika kau bertarung dengan segala yang kau miliki di line dan bertahan, pertempuran itu akan menjadi aset terbesarmu. Dan yang lebih mengungkap, jika aku hidup dengan standar orang lain, aku sudah lama menyerah pada segalanya. Seri ini menanyakan pertanyaan ini terus-menerus, tanpa pernah menjawabnya secara definitif. Apakah yang dilakukan Ancrit itu keberanian? Atau itu jenis kegilaan yang berbeda? Jenis yang terlihat seperti tekad dari luar, tapi sebenarnya jauh lebih putus asa? Karena Ancrit tidak tahu cara berhenti. Setiap tembok yang dia atasi mengungkapkan tembok lain di belakangnya. Musuh yang lebih kuat. Situasi yang lebih berbahaya. Pertarungan yang membutuhkan lebih banyak kematian untuk dipelajari. Regression itu tidak punya tombol mati. Selama Ancrit menghadapi musuh yang bisa membunuhnya, dan dia akan selalu, loop itu berlanjut. Satu-satunya jalan keluar adalah maju. Melalui setiap tembok, melalui setiap kematian, sampai dia menjadi kesatria yang selalu dia impikan, atau sampai kutukan itu akhirnya menghancurkannya seperti yang menghancurkan orang lain. Dan kemudian ada momen yang membuat seluruh seri ini sepadan dengan setiap halaman penderitaan. Setelah tembok yang menghabiskan ratusan nyawa, setelah berlatih dengan skuadnya melalui loop yang tak terhitung, setelah mendorong tubuhnya yang tanpa bakat, melampaui setiap batas yang bisa dibayangkan melalui kekuatan pengulangan murni. Ancrit mencapai level yang tidak ada yang percaya bisa dia capai. Bukan skuadnya, bukan Cyprus Division, bukan Ferryman. Dia tidak hanya bertahan dalam pertempuran, dia mendominasi mereka, bukan dengan aura, dia masih nyaris tidak memiliki, bukan dengan teknik mencolok. Gayanya adalah tambalan keterampilan yang dipelajari dari selusin guru berbeda melalui 1000 kematian. Dia menang dengan sesuatu yang lebih sulit didefinisikan. Prajurit lain di divisi menyebutnya keberuntungan. Anggota skuadnya yang telah menyaksikannya berlatih dan mati dan kembali dan berlatih lagi menyebutnya sesuatu yang lain. Mereka menyebutnya kegilaan. Dan mereka memaksudkannya sebagai pujian tertinggi. Karena menyaksikan Ancrit bertarung adalah menyaksikan pria yang telah melihat setiap cara pertempuran bisa salah. Yang telah mati pada setiap sudut serangan. Yang telah gagal pada setiap teknik. Dan yang berjalan ke pertempuran dengan pengetahuan terakumulasi dari semua kegagalan, itu dipadatkan menjadi refleks yang begitu tajam sehingga terlihat supernatural. Prajurit lain melihat hasilnya dan mengira dia diberkati keberuntungan. Skuadnya tahu kebenarannya. Mereka tahu persis berapa kali kapten mereka harus mati untuk mendapatkan setiap refleks itu. Dan itu membuat mereka mengikutinya kemana saja. Inilah mengapa seluruh komunitas manhwa menyebut Eternally Regressing Knight peak fiction. Ia mengambil trope regression dan melucuti setiap kenyamanan.
Tanpa jendela sistem, tanpa cheat code, tanpa mentor baik hati yang menyerahkan kekuatan tertinggi, tanpa kebangkitan tiba-tiba yang melewatkan kerja. Hanya seorang prajurit 30 tahun tanpa bakat, kutukan yang membuatnya mati selamanya, satu skuad orang gila yang percaya padanya, dan kegilaan murni untuk terus maju ketika setiap orang rasional akan berhenti. Pertanyaannya bukan apakah Ankrit akan menjadi lebih kuat, Anda sudah melihat bahwa dia menjadi. Pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak tembok lagi yang berdiri antara dirinya dan kesatria yang telah dia kejar sepanjang hidupnya? Dan apa yang dilakukan Ferryman dari Black River ketika dia menyadari kutukan ini, yang dirancang untuk menghancurkan orang, telah menciptakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah? Monster. Jenis yang Anda dukung. Jika Anda ingin melihat Ankrit menghadapi tembok paling berbahayanya, pertarungan yang disebut Reddit sebagai salah satu duel terhebat dalam sejarah manhwa, subscribe sekarang. Karena bagian 2 akan datang. Berapa kali Anda rela mati untuk menjadi yang terkuat? Beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.